Bagaimana kemudian menyikapi hidup dalam keadaan apapun dengan cara keimanan dan ketakwaan kita. Jawabannya adalah surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan berikan solusi hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kali ini kita masuk dalam keterangan tentang pendapatnya para imam mazhab. Kita mulai pendapat Imam Syafi'i berkaitan tentang komentar beliau tentang kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun Imam Syafi'i, semoga Allah rahmati kepadanya, fayadullu ala kaunihi 'abidan. Imam Syafi'i itu adalah salah seorang abid, ahli ibadah. Beliau mengomentari tentang annahu kana, bahwasanya Imam Syafi'i itu berpendapat yaqsimul laila thalathata ajza'in. Imam Syafi'i membagi bahwa waktu malam itu terbagi menjadi 3 waktu. Malam terbagi menjadi 3 waktu, kata beliau. 3 bagian waktu dalam pendapat beliau. Thulusun lil ilmi, sepertiganya untuk mencari ilmu. Wa thulusun lis sholati, dan sepertiganya untuk sholat. Wa thulusun, dan sepertiga akhirnya untuk tidur. Bayangkan, malam biasanya kita tandai dengan datanya waktu maghrib, ya. Sepertiganya kita untuk mencari ilmu. Nah, kalau kita hitung dari maghrib sampai subuh, sepertiganya dari maghrib sampai jam berapa? Sepertiganya kita hitung dari maghrib sampai subuh berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, berarti 10 jam. Nah, 10 jam sepertiga yang pertamanya berapa? Berarti 3 jam ya. Jadi mulai dari maghrib sampai isya, lewat sedikit ya. Jadi itu untuk waktu kita khususkan untuk menuntut ilmu. Makanya kenapa kita belajar waktu malam itu lebih bagus pada maghrib atau pada isya sampai jam 9. Itu sepertiga yang pertama. Yang Syafi'i membagi demikian. Kenapa sepertiga pertama itu untuk ilmu dan kita bagi waktu yang pertama dan untuk ilmu? Karena kalau udah malam nggak akan masuk kita untuk ilmu, bawaannya ngantuk. Gitu. Bayangkan Pak, kalau kita dulu waktu ujian, katakan sistem SKS, sistem kebut semalam, benar banyak yang kita baca tapi belum tentu masuk. Udah harus pasti besoknya nyontek juga, kan begitu. Ini rahasia pribadi kan begitu. Ya. Nah, kenapa dianjurkan sepertiga pertama untuk menuntut ilmu? Karena memang waktu awal di mana maghrib dan isya itu, yaitu waktu khizan, yaitu simpanan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, thulusul sholati, sepertiga yang kedua untuk sholat. Nah, makanya kenapa di waktu malam selain kita banyak berzikir, di malam dianjurkan untuk banyak sholat. Dan sholat ini adalah salah satu fasilitas yang bisa membawa perkataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sebutkan dalam ayat "Fatahajjat bihina filatan laka asa ayyan athara maqama." Makanya kenapa
dianjurkan di waktu malam dan bahkan sepertiga malam yang terakhir bahkan. Karena itu ruang-ruang ijabahnya doa kita. Ruang-ruang ijabahnya doa kita. Maka sepertiga yang kedua untuk sholat. Berarti sepertiga yang pertama dari jam 6 sampai jam 9. Berarti jam 9 sampai jam berapa? Jam 2. Iya. Sepertiga yang kedua berarti jam berapa? Ya? 10 sampai jam 12 ya. Ini bisa kita masukkan dalam sepertiganya untuk istirahat kita, untuk tidur kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya di dalam surah An-Naba, wal laila subata, dan pada waktu malam itu subata kita jadikan untuk rebahan kita, istirahat kita. Kenapa kita bagi waktu malam untuk istirahat? Karena memang begini, sirkulasi hidup kita mulai dari pagi kemudian sampai sore itu kan kita kuras tenaga kita, yang kemudian sisanya waktu malam itu kita waktu rehat kita. Tapi belum sampai kita rehat, kita ada waktu untuk dimana kita melihat sepertiganya adalah untuk mencari ilmu. Ya. Makanya kenapa waktu-waktu dimana seperti ada acara takziahan, zikir, wirid biasanya pada malam biasanya. Karena memang keutamaannya di situ, manfaatnya di situ. Nah setelah itu malamnya kita lebih banyak untuk sholat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala minta tolong kepada Allah dengan cara sholat kita dan cara sabar kita, dengan cara kesabaran kita. Nah, kenapa kita minta tolong kepada Allah dengan sholat kita? Sholat ini adalah media. Sholat ini adalah media di mana kita bermuhadasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika keadaan pandemi, keadaan kita rasakan begitu sangat dahsyatnya, kemudian kita dialog dengan Allah dengan sholat kita. Makanya dalam sholat kita itu ada ungkapan yang tidak pernah kita lepas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan mati karena Allah. Dan itulah yang disebut dengan falsafah hidupnya orang yang beriman. Hidup kita, mati kita itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua harapan kita, cita-cita kita, kebutuhan kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua resep inilah yang kemudian kita akan bisa menikmati keadaan apapun. Kita minta tolong kepada Allah dengan sholat kita. Makanya apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan pada hari ini, ya udah kita sholat aja. Makanya kenapa di dalam kegiatan agenda kita, maka sholat itu nggak pernah ditinggalkan. Setiap agenda acara kita pasti menggunakan sholat kita. Contoh, kita punya hajat, sholat hajat 2 rakaat. Kita punya pilihan yang begitu sangat penting, sholat sunnah istikharah. Ketika keadaan panas nggak pernah turun hujan, kita sholat istisqa, gitu. Kemudian ketika kita mau pergian jauh, disunahkan sholat sunnah safar, gitu. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang namanya nggak ada sholatnya, semuanya ada sholatnya. Karena memang Allah ajarkan semua apa yang kita inginkan melalui sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bukti top chair-nya, apa top chair ini? Resep suksesnya kehidupan kita dengan sholat kita. Apalagi sholat kita setiap kali, setiap waktu kita sempurnakan, kita jaga kesempurnaan dari rukun, syarat dan yang lainnya. Dan inilah sebagai keutamaan kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Karena dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan
duribat alaihim dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Maka selama orang itu menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, maka mereka akan selalu terjaga dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita merasa hati kita nyaman, tenang dengan kemuliaan amal ibadah kita, karena memang kita sedang mendawamkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Coba bayangkan, Pak, satu episode kita katakan nggak pernah hadir sholat berjamaah, itu ada perasaan yang kurang enak. Perasaan gak enak kan begitu. Kita udah lama nggak berjamaah, nggak kelihatan misalkan begitu. Ada perasaan hati kita mau ketemu nggak enak, mau ngobrol pun nggak enak. Itu berarti Allah ketuk hati kita, perasaan nggak enak kita untuk nimbrung lagi kita berjamaah lagi kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seringkali ngobrol, ngumpul bareng-bareng, suatu ketika kita nggak ada, mungkin ada sesuatu permasalahan yang kemudian kita merasa nggak enak kan gitu. Kita merasa kelihatan nggak enak, kemudian kita merasa malu kan begitu. Nah, begitulah perasaan kita nggak bisa menghindarkan tentang situasi kondisi yang kemudian kita bertemu dengan masalah yang kemudian kita tidak bisa menghindarkannya. Maka kalau semua ini berjalan baik sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka hakul yakin selama itu dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya apa? Ya, yang pertama, selalu bertambah dengan kebaikannya, tetap istiqomah dalam kebaikannya dan menyampaikan kebaikannya kepada orang lain. Itu diantara kemuliaan yang dia bisa dapat. Ya, hati kita merasa tenang dan nyaman. Hati kita merasa tenang dan nyaman itu salah satu kenikmatan yang bisa kita nikmati saat ketika maksimal iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puncak-puncaknya kenikmatan ibadah kita. Kita merasa tenang dan bahagia. Nah, kalau misalkan ada orang yang kemudian ibadah terus kemudian hati nggak tenang, what happened? Ayah naon kan begitu. Pertanyaannya, kenapa orang ibadah kemudian tidak ada ketenangannya? Maka kita tanya kembali, seperti apa dan bagaimana ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, niat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita kupas surah Al-Bayyinah ayat terakhir, dan ini sering saya sampaikan, kata kuncinya adalah ibadah itu adalah letaknya pada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ya sudah tidak ada kenyamanan, kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang perlu kita garis bawahi adalah wa dzalika dinul qayyimah, dan demikianlah agama yang kuat. Agama yang kuat itu maksudnya adalah tekad, motivasi, semangat kita masih kuat. Mau hujan nggak mau hujan tetap kita semangat sholat berjamaah. Mau hujan atau nggak mau hujan tetap kita ngaji kan begitu. Karena ada semangat yang Allah jaga pada diri kita dalam hati kita. Sehingga Pak Allah kuatkan langkah kita, Allah kuatkan niat kita. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dengan hadisnya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hati kami selalu menjalankan perintah agamamu. Nah, ini doa yang perlu kita baca, di setiap waktu-waktu sholat kita. Supaya apa ini kita baca? Supaya Allah teguhkan niat ibadah kita kepada Allah, enggak melenceng kepada yang lain. Karena banyak cerita pada saat ketika udah siap-siap nih mau sholat nih berjamaah, hujan rintik-rintik, udah mulai teragu tuh mau sholat apa kagak ya. Nah, gara-gara turun hujan doang, akhirnya nggak jadi tuh berangkat di sholat. Itu salah satunya karena kelemahan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya resepnya Rasul mengajarkan dengan doa tadi supaya dikuatkan ketaatan kita menjalankan perintah Allah, tidak lesu semangat kita. Karena ada harapan, ada target yang kita cita-citakan. Apa targetnya? Adalah mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Jadi kita kembali lagi, Imam Asy-Syafi'i membagi malam itu menjadi 3 bagian untuk kehidupan kita. Yang pertama, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk sholat, dan sepertiga untuk tidur. Nah, kalau misalkan sepertiganya semuanya dipakai untuk tidur, mana mendapatkan ilmu, mana kemudian mendapatkan pertolongan Allah. Ya sudah. Makanya hidup kita dari dulu sampai sekarang ya begini-gini aja, karena tidak ada ruang yang kita berikan untuk Allah dan untuk ilmu. Maka insya Allah, kalau sepertiga pertama yang kemudian kita lanjut dengan kalimat sholat untuk sholat, karena hubungan kita dengan Allah nggak pernah lepas. Kita minta tolong pada Allah, karena hidup kita nggak pernah berhenti, terus menerus, continue. Nah, kalau hidup kita cuma sekali hari, 1 hari aja, ya mungkin seadanya aja kan begitu. Karena hidup kita terus menerus, kita mikirin anak kita, sekolah kita, anak kita, dan terus masa depan kan begitu. Nah, ini keberlanjutannya adalah minta tolong pada Allah dengan sholat kita. Masya Allah. Inilah Allah Maha Adil yang memberikan ruang untuk ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau andai saja nggak ada sholat yang kemudian di dalamnya ada pintu ijabah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah. Ya begitu aja akhirnya. Baik, kita lanjut. Wa qala Rabi, dan berkata Imam Rabi, kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 maratan. Kata Imam Rabi, beliau menjelaskan bahwa Imam Syafi'i kalau setiap bulan Ramadan itu mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Bayangkan, 60 kali khatam Al-Quran setiap bulan Ramadan. Bayangkan Pak. Nah, kalau kita berapa kali khatam? Ini kalau nggak dipaksa-paksain nggak bakal khatam ini Al-Quran. Betul nggak Pak? Kita kadang-kala khatam Al-Quran itu juga begini. Kita baca Quran belum sampai selesai, belum khatam, pas bulan Ramadan ngulang lagi. Mestinya ketika bulan Ramadan diterusin biar khatam. Jangan kemudian belum khatam kemudian diulang lagi. Sunnahnya adalah ketika kita baca nih, nggak tahunya sampai bulan Sya'ban baru pertengahan gitu. Nah, ketika bulan Ramadan kita mulai puasa, ya jangan diulang lagi, terusin sampai khatam. Bahkan kenapa kita berharap di bulan Ramadan itu banyak kita khatamkan, karena bayangkan 1 kali khatamnya saja 6.000 malaikat mendoakan bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Bayangkan Pak, 6.000 malaikat, dan bahkan dalam riwayat 4.000 malaikat yang mendoakan orang yang sedang mengkhatamkan Al-Quran. Gimana gak berkah hidup kita begitu? Masya Allah. Lah, kalau kita cari hidup cuma mencari sesuatu, menumpuk harta, jabatan dan yang lainnya, nggak akan bisa Pak, kalau bukan kehendak Allah. Nah, kita cari kehendak Allah dengan cara berkahnya, kita baca Al-Quran. Kita mencari kehendak Allah dengan cara kita berkahnya membaca Al-Quran. Ini yang kita sedang cari, ya. Ini yang seringkali orang lupakan. Dia cari kehidupan sebanyak-banyaknya, dia lupa keberkahannya dengan cara Al-Quran yang Allah kasih, yang Allah suruh dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kita kembali kepada pernyataan Imam Ar-Rabi bahwa Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Ya. Nah, pertanyaan untuk kita, akankah kita bisa seperti itu? Bisa kalau kita punya niat untuk mengkhatamkan. Ya paling banter lah, kita sebulan sekali bisa khatam kali ya, paling banter. Kalau kita niatin gitu, kalau enggak ya sudah, ampar-amparan baca Quran kita. Tempo-tempo kita baca sampai ayat 13, tempo-tempo kita ulang lagi ayat pertama, lupa kita nandainnya. Karena saking nggak fokus untuk membaca Al-Quran. Kenapa saya sampaikan ini Al-Quran sangat penting? Karena begini, di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini selalu memberikan hidayah. Bayangkan Pak, siapa yang membaca Al-Quran maka saat itu dia sedang mendapatkan hidayah Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pancaran cahaya yang Allah masukkan dalam hatinya, sehingga apa? Menjadi tenang, menjadi kuat ketaatannya, menjadi semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah begini, kita baca Al-Quran nggak mesti selalu khatam kan, nggak mesti. Katakanlah satu ayat kita baca, atau paling tidak satu lembar kita baca, atau setidaknya satu halaman kita baca. Satu halaman yang kita baca itu setiap hari, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sampaikan, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah dawam meskipun sedikit yang kita amalkan. Contoh, kita biasa bangun malam jam berapa? Misalkan jam 3 lah paling banter ya, jam 3 paling banter. Ternyata karena udah lelahnya kita, kehidupan kita sampai waktu tertentu, malamnya kita tertidur pulas dan kita capek banget. Kita bangun misalkan hanya dapat 2 rakaat tahajud. Setiap malam kita baru dapat 2 rakaat tahajud. Itu lebih bagus dan itu lebih dicintai di sisi Allah ketika itu dawam 2 rakaat setiap malam, 2 rakaat setiap malam. Itu yang paling dicintai ketimbang dia sholat sampai berlarut-larut, kemudian besoknya nggak sholat lagi. Nggak mungkin. Jadi iman itu adalah istiqomah. Iman itu perlu istiqomah. Ya. Bagaimana kemudian iman menjadi istiqomah kalau kita nggak mendawamkan amal yang Allah perintahkan dan sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan. Nah, begitulah. Jadi saya coba ulang lagi bahwa kenapa keterkaitan hidup kita ini dengan keberkahan? Karena justru yang kita cari hidup ini adalah berkah. Berkah itu apa sih sebenarnya? Berkah itu tandanya yang pertama ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kalau semakin hari semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah. Contoh begini, tempo-tempo kita bisa sholat berjamaah hanya di maghrib aja. Tapi tempo-tempo kita bisa berjamaah tambah isya, tambah subuh lagi. Terus setiap waktu kita bisa tambah ke setiap waktu. Artinya itu bertambah kebaikannya. Sebelumnya kita nggak pernah sholat berjamaah misalkan gitu. Kenapa bisa demikian? Karena ada satu amalan yang didawamkannya. Makanya saya sampaikan begini pada jamaah siapapun yang kemudian kita lagi senang selawat, bacanya selawat sebanyak-banyaknya. Kalau kita lagi senang baca zikir sebanyak-banyaknya baca zikir, nanti boleh jadi dari pintu itulah nanti Allah yang akan mudahkan pintu-pintu yang lain yang Allah kasih gitu. Kita lihat misalkan seseorang dulu nggak pernah berjamaah, sekarang rajin banget berjamaahnya. Kita nggak bisa menjas orang itu begini dan begitu, enggak. Kita hanya berprasangka baik, mungkin ada amal yang dia amalkan menjadi dawam Allah cinta katanya, kemudian Allah buka pintu kebaikannya buat dia. Nah, inilah hebatnya amal-amal yang menyanggah amal-amalan yang lain. Meskipun kita hanya bisa membaca Al-Quran hanya 5 ayat, 6 ayat, tapi kita dawam membacakannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah yang lain di penghujung surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami bukakan dan akan kami tunjukkan jalan-jalan yang lainnya. Itu bayangkan Pak, dawamin soal sunnahnya misalkan, Ustaz saya paling senang sholat duha aja dulu, nggak apa-apa, silakan. Nanti lama-lama Allah akan buka pintu tahajudnya, pintu sholat berjamaahnya, dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Karena ada satu amalan yang disungguh-sungguhkan. Kita beramal dan bekerja ingin mencari ridhonya Allah, bukan mencari penilaian orang kepada kita, bukan. Dan bahkan justru salah, kita beramal mencari penilaian dari orang lain, kan salah, bahkan keliru, bahkan bisa rusak amal kita, dan bahkan bisa rapuhnya karena kita mengharap penilaian orang gitu.
Tapi kalau ketika kita bertaruh dengan niat kita kepada Allah, nantilah lama juga Allah kuatkan, Allah langgengkan, Allah jaga amal itu sampai kenikmatan yang bisa kita cari. Jadi puncaknya ibadah adalah kenikmatan yang kita rasakan. Saya yakin Bapak pernah merasakan kenikmatan dalam ibadah, nikmat dalam baca Quran, pernah nikmat sampai nggak terasa tuh air mata. Syahdunya kita baca Quran, Masya Allah, kita dengerin Al-Quran, kita simak Al-Quran. Bahkan ketika kita sholat pun kita merasa enak, kita nyaman kita sholat kita. Dan itulah yang Allah sebut dengan ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah akan ilhamkan, bujangkan dalam hati seseorang itu, yaitu sebuah nur cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sehingga menjadi tenang, menjadi nyaman. Jadi ujung-ujungnya ibadah kita adalah puncaknya adalah tenang dan kenyamanan, tenang dan nyaman. Dan itu yang kita sedang pupuk, ketenangan itu, kenyamanan itu. Sehingga apa? Kalau sudah terjadinya ketenangan, kenyamanan, kondisi apapun yang kita rasakan, kondisi apapun yang kita hadapi, bawaannya tenang, Pak. Bawaannya nyaman, enggak gerabak-gerubuk. Dengan cerita begini macam-macam bla bla bla, tenang aja, nanti kalau Allah kasih jalan keluarnya gitu. Tenang, ngadepin hidup itu nggak stres, ya. Yakin, hakul yakin, di mana kita menjalankan kebaikan, di mana Allah akan kasih solusinya. Karena Allah sudah jamin dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ini jawabannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun yang kita rasakan, kemudian kita hadapi dengan kondisi iman dan ketakwaan kita, nanti Allah kasih solusi jalan yang cemerlang dan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Bayangkan Pak, selama ini kita mencari rezeki yang kita sangka-sangka. Yang disangka-sangka itu maksudnya apa? Kita bisa prediksi tanggal sekian kita dapat sekian kan gitu Pak. Misalkan gini, ada orang yang kerjanya bulanan dapat gajinya ke bulanan kan gitu. Kita bisa terka gaji kita sekian kan gitu. Tapi ada yang gajinya nggak bisa terka dengan cara ketakwaan kita kepada Allah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya gini, kita lagi zikir nih di rumah, lagi enak banget ya. Ada orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, ini mohon maafnya, titipan dari orang. Titipan apa ini? Ada yang nitip buat saya, buat Bapak. Masya Allah, Allah. Dilihat 10 lembar ratusan, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita nggak bisa perkirakan tuh, ya. Itu kalau masalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kesehatan juga rezeki Pak. Kesehatan rezeki. Istri juga rezeki. Istri satu rezeki, istri dua juga rezeki Pak. Iya. Makanya ketika kita bersyukur terhadap istri yang pertama, insya Allah nanti Allah tambahin Pak. Karena Allah sudah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan. Jika Bapak bersyukur terhadap istri Bapak, nanti Allah tambahkan Pak. Tambahkan apa? Tambahkan ya kalau niat dan kalau berani kan begitu Pak. Ya begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi menyikapi kondisi keadaan kita seperti ini, jangan kemudian kita lemah, jangan kemudian kita memungkirinya, lalu kemudian terus tarik kain kita sekuat-kuatnya. Untuk apa? Untuk bekal kita siap untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita yang bisa kita mampu untuk mengerjakannya. Maka disitulah rahasianya Allah kasih jalan keluar kita, Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi malam hari ini intinya adalah bagaimana kemudian menyikapi hidup dalam keadaan apapun dengan cara keimanan dan ketakwaan kita. Jawabannya adalah surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan berikan solusi hidupnya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini yang kita lagi cari, kekuatan yang Allah kasih dalam surah itu. Kalau bahasa kita dulu bilangnya rezeki dadakan yang gitu, rezeki dadakan yang gitu. Bisa? Enggak, 2 menit lagi. Baik. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Pak, ini Bapak kita ini jamaah kita di pesantren kita ini. Iya, sering datang ke pesantren kita. Iya. Alhamdulillah. Ada yang perlu ditanyakan? 3 malam itu sampai imsak atau gimana? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang sepertiga malam terakhir itu, yaitu sampai waktu menjelang subuh. Ya. Katakanlah begini, kita bangun malamnya misalkan jam 2:30, jam 4, masih ada nggak sholat tahajud? Masih, ya. Meskipun sampai 10 menit mendekati waktu subuh, boleh nggak tahajud? Masih boleh, masih silakan. Jadi sepertiga terakhir itu adalah mulai dari jam 2:30 sampai mendekati waktu subuh. Maka itu yang dianjurkan memperbanyak kalimat istighfar. Karena waktu itulah waktu di mana dipersaksikan oleh malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Baik, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di waktu selanjutnya, dan saya juga mohon maaf kalau misalkan bulan yang lalu nggak bisa hadir karena kelupaan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.